sini saya akan menjelaskan tentang biografi Dana Zohar dan Ian Marshall. Ian Marshall dan Dana Zohar adalah sepasang suami istri yang saat ini tinggal di London. Dana menjadi tenaga pengajar di Oxford Strategic Leadership Program di Oxford University dan program Leading Edge di Oxford Brook University. Dana Zohar lahir dan dididik di Amerika Serikat. Dia belajar fisika dan filsafat di MIT atau Massachusetts Institute of Technology dan melakukan pekerjaan pasca sarjana dalam bidang filsafat, agama, dan psikologi di Harvard University. Ian Marshall adalah seorang psikiater, psikoterapis, dan penulis beberapa makalah akademik mengenai sifat pikiran. Ian meraih gelar dalam bidang psikologi dan filsafat di Oxford University dan mengambil gelar medisnya di London. Dari merekalah konsep spiritual quotient atau spiritual intelligence yang menarik minat banyak kalangan diperkenalkan melalui karya ilmiah mereka yang monumental dengan judul SQ, Intelligence Spiritual, The Ultimate Intelligence, terbit pertengahan tahun 2000. Bagaimana diungkapkan Zohar dan Marshall? Ada beberapa hal yang mendasari lahirnya konsep kecerdasan spiritual ini. Di antaranya adalah kondisi masyarakat modern, terutama di dunia barat yang tidak mampu merasakan kebahagiaan hidup yang disebabkan karena mengalami krisis spiritual dan kehilangan makna hidup. Saya akan menjelaskan perbedaan IQ, EQ, dan SQ. IQ atau kecerdasan intelektual yaitu kemampuan berpikir, memahami suatu gagasan. Kemampuan intelektual ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Dan yang kedua, kecerdasan emosional atau EQ itu kemampuan menerima, mengelola, serta mengontrol emosi yang ada dalam diri. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual atau SQ yaitu kemampuan untuk mengelola pikiran, emosi, dan tubuh kita. Konsep kecerdasan spiritual dalam pandangan Dana Zohar dan Ian Marshall. Menurut mereka, kecerdasan spiritual atau SQ adalah kecerdasan yang dapat membantu manusia untuk menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah makna dan nilai kehidupan. Sejak lahir, manusia memiliki potensi untuk cerdas secara spiritual karena melalui kerja saraf-saraf yang ada di otak. Manusia memiliki kemampuan untuk memiliki kesadaran akan siapa dirinya, kesadaran akan nilai, makna hidup, dan tujuan terdalam dalam kehidupan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang memiliki tingkat SQ yang tinggi. Yang pertama, bersikap fleksibel dalam menghadapi suatu persoalan. Fleksibel artinya mampu beradaptasi. Lalu yang kedua, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Kesadaran akan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Lalu yang ketiga, mampu menghadapi penderitaan dan tetap berpegang teguh pada keyakinan. Lalu yang keempat, mampu menghadapi rasa takut. Dan yang terakhir, sering bertanya tentang kehidupan, seperti apa itu takdir, kenapa manusia diciptakan, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengembangkan kecerdasan spiritual. Yang pertama, menyadari diri sendiri di setiap situasi. Ini bisa dimulai dengan mempertanyakan pertanyaan dasar seperti, untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Apa tujuan hidup saya dan apa makna hidup saya selama ini? Yang kedua, membangun kemauan dan kemampuan yang kuat untuk berubah, seperti tekad dan motivasi yang kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih positif. Yang ketiga, pantang menyerah dalam berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan. Nantinya kita akan menemukan berbagai langkah-langkah yang kemungkinan salah satunya atau beberapa dapat diambil menjadi langkah terbaik. Yang keempat, berani menentukan pilihan. Tidak semua langkah-langkah yang kita lakukan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Kita harus memilih salah satunya yang menurut kita paling baik bagi semua pihak. Terakhir, berusaha memiliki komitmen untuk selalu berada di jalan hidup yang benar. Jadi kita sudah tahu bahwa SQ lebih mementingkan pertanyaan yang berhubungan dengan makna hidup kita dibanding
berbanding dengan EQ dan IQ. Jadi, SQ menyeimbangkan keduanya, sehingga SQ menjadi kecerdasan yang tertinggi umat manusia. Saya akan menjelaskan upaya penerapan kecerdasan spiritual pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, adanya mata pelajaran agama. Yang kedua, berlatih bersedekah dan bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka. Yang keempat, mengarahkan pembinaan kreativitas, hobi, dan pembiasaan pada hal positif dan bernuansa agama. Teman, sebelum video ini kami tutup, kami ada pantun nih, menurutnya. Lebah datang mengapa muncul, nelayan